Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Senin 4 Juli 2022. Injil hari ini diambil dari Matius bab 9 ayat 18 sampai 26. Kita diingatkan bahwa iman dan harapan kepada Tuhan menyelamatkan kita. Marilah kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau mengingatkan kami untuk selalu percaya dan berharap kepada Tuhan. Iman dan harapan kepada Tuhan akan menyelamatkan. Kami berdoa semoga Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman dan harapan kami kepadanya. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah kepada Yesus seorang kepala rumah ibadat. Ia menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal. Tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangun dan bersama murid-muridnya mengikuti orang itu. Pada waktu itu seorang wanita yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hati, "Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh." Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan dikau." Maka sejak saat itu juga sembuhlah wanita itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan melihat peniup-peniup seruling serta orang banyak yang ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk. Dipegangnya tangan si anak, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah iman dan harapan akan menyelamatkan kita. Dalam kisah Injil hari ini, kita menemukan dua tokoh yang memiliki iman dan harapan yang kuat kepada Tuhan. Pertama adalah kepala rumah ibadat. Ia berlutut di hadapan Yesus, meminta agar menyentuh putrinya yang telah meninggal, supaya hidup kembali. Ia sungguh percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang punya kuasa untuk menghidupkan putrinya. Bisa dibayangkan gerakan Roh Kudus di dalam diri tokoh ini. Ia fokus pada Kristus dan berharap penuh bahwa Yesus akan memenuhi permintaannya.
Sesudah dia menyembah dan meminta pada Yesus, Yesus langsung menjawabinya. Yesus segera bangun dan mengikuti kepala rumah ibadat itu ke rumahnya. Satu pesan yang sangat menarik untuk kita, yaitu supaya selalu percaya dan berharap penuh kepada Tuhan. Ungkapkan kepercayaan dan harapan itu dengan tindakan nyata. Datanglah kepada Tuhan dan sembahlah Dia dengan penuh keyakinan, tanpa bimbang sedikit pun. Ekspresikan dengan penuh hormat dan tulus kepada Tuhan apa yang sangat kita butuhkan. Percayalah selalu bahwa Tuhan pasti mengabulkan permohonan kita. Kedua adalah seorang perempuan yang menderita pendarahan selama 12 tahun. Ia sungguh percaya bahwa jika dia bisa menyentuh jubah Kristus, maka dia pasti akan sembuh. Kita bisa bayangkan getaran Roh Kudus dalam diri perempuan itu. Roh Tuhan sungguh mengarahkan dia kepada Yesus. Inspirasi yang menerangi pikiran dan hatinya ditanggapinya dengan satu aksi yang sangat luar biasa. Hanya dengan menyentuh jubahnya, maka ia memperoleh kesembuhan. Dia sungguh percaya bahwa kekuatan yang keluar dari tubuh Kristus tidak bisa dihalangi oleh apapun. Dia percaya bahwa jubah Yesus pun sudah mengandung kekuatan dan energi positif yang keluar dari dalam diri Yesus Kristus sendiri. Lalu reaksi Yesus, dengan penuh belas kasihan, dia meneguhkan perempuan yang sakit itu, katanya, "Teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga, sembuhlah perempuan itu. Satu pesan yang sangat menarik buat kita semua, yaitu bahwa iman dan harapan yang sangat kuat kepada Tuhan sungguh akan menyelamatkan dan membahagiakan kita. Tuhan selalu peduli dan mendengarkan permohonan dari umat-Nya. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dua tokoh dalam Injil hari ini sudah menjadi contoh yang sangat menarik bagi kita. Keduanya sudah tunjukkan kepada kita betapa iman dan harapan yang kuat kepada Tuhan mendatangkan keselamatan. Sementara tindakan Yesus, di mana ia menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, serta menghidupkan anak perempuan seorang kepala rumah ibadat, menandakan kesetiaan dan kepedulian Allah pada umat-Nya. Tuhan selalu peduli kepada manusia yang membutuhkan bantuan. Kepeduliannya tak mengenal batas. Pertanyaan untuk kita, apakah kita punya iman yang kuat seperti kedua tokoh dalam Injil hari ini? Bagaimana dengan kepedulian kita kepada sesama yang membutuhkan bantuan? Apakah contoh hidup yang sudah ditunjukkan Yesus Kristus hari ini sudah dan tetap kita jalankan? Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, perkuatkanlah iman dan harapan kita kepada Tuhan, dan semoga kita tetap peduli akan kebutuhan hakiki dari sesama kita. Kita memohon Bunda Maria untuk mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka yang kita doakan sepanjang hari ini, secara khusus mereka yang sakit, dan segala aktivitas kita hari ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.